lagi, amin. Karena dialah Allah yang tak tertandingi. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. semua musuh gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, Mari semuanya, haleluya. tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya siapa? Yesus Tuhan Haleluya. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu gagah. Amin. Mari semuanya tepuk tangan lebih lagi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada Tak ada kerajaannya. kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, Sama-sama katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Haleluya. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanku kekal. Amin. Haleluya. Sebab kaulah Allah yang besar. Kaulah Allah yang tak tertandingi. Dan kami percaya malam ini kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau tinggikan namamu. Haleluya. Yesus. Woo. Haleluya
Shalom teman-teman. Kok lemes banget sih jomblo ya? Saya ngerasa, shalom teman-teman. Cowok-cowok jangan mau kalah sekali lagi, habis ini sudah wis janji. Shalom teman-teman. Kalah bedrame ya, bantere ya. Terakhir toh, nah oke, sip. Selamat datang di Super Youth. Ya, sekarang kita lanjut ke pengumuman selanjutnya yang ultah hari ini, minggu ini. Naomi Cahyaning Tias, adakah? Tidak ada ya gitu ya. Oke, lanjut aja. I Care. Ayo bagi teman-teman yang belum join I Care atau kita udah semua ya. Kita ada I Care yang satu. Next. Oke, I Care Sabtu hari Selasa jam 7 malam. Next. Promet jam 7.30 malam hari Rabu dan I Care for You jam 7 malam di gereja hari Rabu. Terus yang spesial juga ada I Care yang akan ada setelah Youth. I Care Yuyu, I Care Holiday, I Care Azarel, tapi bukan hari ini. Lucu kau. Oke, selanjutnya ada doa revival hari Kamis jam 7 malam. Bagi teman-teman yang mau ikut jangan lupa dicatat tanggal jam meeting. Oke, bagi teman-teman yang belum mengisi form data, tolong dibantu ya teman-teman ngisi form data. Diingat-ingat siapa yang sudah, siapa yang belum. Kalau belum, minta ke asyar belakang. Next, bagi teman-teman yang sudah mendaftar retret akbar atau belum, jangan lupa yang udah mendaftar terutama bayar ke Coach Jose atau Ci Elvan. Tapi berhubung Coach Jose tidak datang, ada Ci Elvan hari ini dimanai. Oh, kita yang ngerti. Pokoknya adalah nanti yang nanti ke toko. Oke, kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu selama seminggu ini. Kiranya berkat-berkat yang akan kami berikan pada Engkau, pada gereja ini, kiranya menjadi berkat bagi kami untuk sekarang hingga masa depan ke depan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, dalam kehidupan kita mungkin melewati berbagai masalah dan kegagalan di dalam hidup kita. Kita mungkin gak bisa kembali ke masa lalu kita untuk merubah dan memperbaikinya. Tapi kita percaya di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Dan Tuhan akan selalu menanti kita untuk kembali lebih dekat lagi pada Tuhan. Control
Tuhan yang layak untuk disembah. Kau yang hadir di sini Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau Tuhan yang selalu menyambut kami pulang di saat kami jatuh pun. Engkau Tuhan yang mengangkat kami. Saya percaya Tuhan. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is Biar Jemaat saja yang menyanyikan lagu. Worthy is disembah dan ditinggikan. Kami percaya Kau selalu ada di dekat kami Tuhan. Kau Tuhan yang tak akan pernah meninggalkan kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan duduk di bawah kaki-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati setiap firman yang keluar dari gembala-Mu Tuhan. Kami akan menerimanya Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Cek. Shalom. Kalau kata koming, kalau lemes artinya jomblo. Ayo yang semangat, yang semangat. Shalom. Oh, ini tahun 2026 wajah-wajah orang berpacaran semua ya. Paling keras yang baju putih lagi. Oke. Kita tunggu dulu teman-teman kita duduk ya. Gimana teman-teman, kehujanan enggak? Enggak. Oke, puji Tuhan. Malu. Oke, jadi pada minggu ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang aku kasih judul Back to God. Bisa ditampilin? Oke, 15 November, enggak kerasa ya udah 10 bulan. 11 bulan di tahun 2025, dikit lagi 2026. Semoga kalian sudah berprogres menjadi manusia yang lebih baik dan memuliakan bangsa Indonesia di tahun 2025 ya. Kalau kemarin
kita belajar dengan Kakak Septi untuk ngeset lagi fokus kita ke Tuhan. Jadi dalam keseharian kita bisa tetap fokus ke Tuhan. Pada minggu ini aku bakal lebih bahas tentang back to God. Artinya apa nih? Tahu nggak? Kembali pada Tuhan. Bener nggak Cik Jul yang Inggris-Inggrisan ini kuliahnya, bener nggak? Dia pada tanya kembali kepada Tuhan. Pernah nggak sih kalian tuh kayak punya temen nih, misal aku bestian dengan anggap aja dengan Tina. Udah bestie banget nih, everyday we chat, everyday we FaceTime sampai 8 jam. Terus suatu ketika Tina ini masuk SMA, terus otomatis aku kayak udah agak jarang bertemu dengan Tina karena Tina masuk SMA. Nah terus lama-lama aku liatin storynya Tina tuh kayak, kok Tina main sama temen baru terus ya, kok aku gak pernah diajakin ngomong lagi ya, kok aku gak pernah diajak main lagi ya sama Tina. Bercanda ya Tina. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak digantikan dengan teman barunya teman kalian? Atau mungkin konteksnya, aku udah deket sama si opa-opa Korea. Terus tiba-tiba kita udah bestie banget nih, bukan bestie sih. Mungkin lebih ya, tapi kayak tiba-tiba suatu ketika ada dia kayak udah mulai jarang, di chat balesnya lama, diajak pergi kayak ada aja alasannya, dimintain tolong gak bisa, tahu-tahu dia jadian sama orang lain. Pernah gak? Pernah. Aduh. Nah, sadar gak sih kalau kadang tuh mungkin itu sebenarnya juga yang dirasain Tuhan kalau misalnya kita tuh tiba-tiba ngejauh dari Tuhan. Tuhan yang udah kasih banyak hal baik ke kita, mungkin dulu kita ada masanya deket sama Tuhan, tapi tiba-tiba kita sekarang menjauh. Mungkin ada beberapa hal yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan ya. Pertama, dosa. Ayo mana? Tadi kayak udah. Kekecilan gak ya tulisannya? Semoga enggak ya. Ini melatih mata-mata sehat ya. Kalau matanya sehat tuh bisa teliti ketika melihat contekan jawaban teman ketika ulangan ya. Ketawa dong guys. Malu-malu nih kalian. Dosa ya mungkin. At first it feels wrong. Tapi lama-lama kayak, gak apa-apa lah. Lama-lama ketagihan, lama-lama kepengen lagi. Ada banyak ya. Misalnya yang paling sederhana dan kayaknya gak mungkin dalam sehari kalian gak denger. Ngomong kasar. Awalnya yang bejirlah, anjirlah, apa lagi ya? Ya begitulah, yang senyum-senyum nih pasti tahu ya. Apa sih ti COK, apa sih ti bejir, apa sih ti enjir, apa sih ti iga bakar, bukan yang itu, bukan yang kasar-kasar ya. Mungkin awalnya kayak agak aneh ya ngomongnya, cuman kayak kok teman-teman di kuliahan pada gitu semua. Dalam satu kalimat, COK-nya bisa 3 kali. Aduh COK, aku lapar banget COK, pengen makan babi deh COK. Kayak apa tuh, pertama mungkin dengernya gitu, lama-lama gak sadar kebawa. Awalnya kerasanya salah, tapi lama-lama jadi kebawa terus. Misal, bohong. Dosa apa lagi? Mas? Apa? Kok malu-malu? Udah besar gak boleh malu-malu. Apa Mas? Kalau Mas Septi malu, aku ikut malu. Merokok, nge-vape, party, waduh ini kok dodeng-dodengan ya ini ya yang di belakang ini ya 4 orang ya. Ayo, parah. Awalnya banyak juga sih, aku lihat teman-temanku di kuliahan tuh yang kayak, oke, orang ini gak nge-vape ya, maksudnya gak nge-judge juga. Tapi kayak pertama kok ada temennya yang nge-vape, dia pinjem minta gitu. Wes sekali tok, besoknya minta lagi, lama-lama dia beli sendiri, besoknya gonta-ganti liquid terus. Saya ngerasa, apa yo, macem-macem sih, es teh ada, menurutku yang paling aneh tuh es teh guys. Kenapa sih? Kenapa kalau kalian pengen
kuliahnya gitu loh. Itu lebih murah gak sih daripada beli liquid? Ini aku tahu karena dulu ya perkuliahan ya. Bukannya menjelekkan kuliahku juga ya. Cuman kayaknya itu lumayan fenomena yang universal ya. Yang rasa ini es teh, ada yang apa? Almond. Rawon. Oh my god. Rawon, pandan. Ada yang kayak, biasanya paling sering kayak bau-bau permen gitu. Kayak tiba-tiba lagi di kelas, ngerjain tiba-tiba kok wangi ya, kok tumben ya, kelasku ini gak habis ganti pewangi ruangan apa ya, tapi kok ada asep. Oh my god, sampai pernah disindir juga ya sama kayak ada dosennya yang ngajar, ini kelas wangi banget ya, tumben ya, kayaknya saya gak pernah pasang pewangi ruangan di Vcom ya, tapi ternyata ini wangi-wangi vape, terus kayak iya gitu, vape. Dulu juga waktu sekolah kayak ngerasanya kayak, wah sekolah ini sangat aman, tentram sekali, terbebas dari asap dan polusi. Taunya mulai ternyata di belakang-belakang banyak yang kayak gitu. Ada juga temanku yang dia ini ranahnya mungkin lebih ke arah pornografi ya. Pertama-pertama dia ditunjukin sama temennya. Apa sih ini hal yang tidak pantas untuk dilihat. Lama-lama mulai dia yang buka sendiri, lihat sendiri, diajak sama temennya. Terus di poin di saat dimana dia tuh cerita ke aku kayak, aku tuh tahu itu salah, tapi aku udah gak bisa ngerasa itu tuh salah. Kadang bahkan aku yang kepengen itu lagi dan kayak habis aku melakukan itu aku merasa berdosa. Dan akhirnya tuh aku ngerasa gak layak di Tuhan, aku jadi jauh dari Tuhan. Karena aku jadi jauh dari Tuhan dan aku stres, akhirnya aku melakukan itu lagi gitu. Jadi kayak stuck in a cycle of sin gitu loh. Dan itu yang dijadiin iblis tuh perangkap. Jadi aku tahu lah ya, kita ini udah berusia lebih dari 10 tahun ya, harusnya memiliki otak yang lebih berkembang. Kita tahu ya, kita gak usah dikasih tahu lagi mana yang dosa, mana yang enggak, cuman kita tuh mau ngontrol diri kita untuk stop atau enggak ya. Contoh pertama dosa, contoh kedua kesibukan. Ya ini namanya orang kalau nggak sibuk tuh biasanya pengangguran juga agak dihujat netizen masyarakat ya. Lihat entah, iku lho, tonggo iku lho, anake luntang-luntung tok ae, lunga-lunga tok ae. Wancen gak ono pekerjaan gitu. Kan kayak gitu ya salah juga ya, kesibuk. Cuman di sini aku memberi contoh memang kadang tuh beberapa kasus aku melihat justru malah kesibukan itu yang membuat orang jauh dari Tuhan. Aku bukannya bilang kayak kalian gak boleh sekolah guys, gak boleh kuliah, gak boleh kerja. Orang kayak kalau dilarang gak boleh sekolah ya seneng-seneng aja ya. Seneng gak yang sekolah? Kalau dilarang, kalian gak boleh sekolah ya. Seneng gak? Seneng ya. Jangan maksudnya adalah jangan sampai itu tuh menjadi hal yang mendistract kita untuk jauh dari Tuhan. Ketiga, malas, pilih kesenangan dunia aja. Beberapa kali aku sering kalau sharing aku tanya, apa guys masalah kalian yang membuat kalian tidak fokus? Ya awalnya aku main HP Ci, terus aku kayak berdoanya nanti aja lah, kan aku belum mau tidur. Habis itu aku main HP lagi, terus aku ketiduran. Coba ya, coba kalian cek di HP masing-masing, coba dicek. Berapa jam sehari kalian buka HP? Bisa nggak dicek? Coba. Screen time, ya betul yang bilang screen time. Coba ya, aku ya cek ya, punya aku berapa ya? Dalam sehari ternyata aku juga buka 8 jam. 8 jam. Berapa bisa dicek? Berapa koming bisa dicek? 2 jam, sumpah keren banget. Hah? 22? Hah? Oh, sering kali kita tuh ke distract ya, main HP ya, TikTok ya. Kayak kadang kalau misalnya belajar pun tuh kayak, aduh suntuk banget nih, lihat TikTok dulu lah. Cari inspirasi ngerjain tugas dari TikTok. Pertama nge-scroll. Oh bukan ini gak cocok nih, nge-scroll lama-lama sampai tiba-tiba beritanya ada opa-opa Korea yang diselingkuhin oleh istrinya. Waduh wes kayak tambah kepo wes. Tambah gak belajar-belajar ya, malah isinya nge-scroll terus. Atau mungkin diajak ke gereja sama temennya, ayo ke gereja.
duh nggak bisa, aku janjian sama temenku, duh nggak bisa, aku ada ini, aku ada itu. Milih hal-hal lain yang lebih menyenangkan gitu kesannya mungkin ya. Dan yang terakhir yang aku tulis di sini tuh mungkin masalah. Misal masalah dalam sekolah, masalah dalam keluarga, masalah dari kuliahan, kerjaan yang kadang tuh mendistract kita dari Tuhan, jadi otaknya tuh mikirnya kayak masalah itu terus. Atau bahkan yang lebih parah membuat kita tuh malah menyalahkan Tuhan. Bahkan mungkin kita pun tuh kayak saat ini mungkin kita ke gereja, tetap pelayanan, tapi rasanya hati itu kosong gitu loh, kayak kering gitu loh, kayak misal pelayanan nyanyi tuh ya cuman mangap-mangap doang gitu. Bahkan malah mungkin lebih semangat nyanyi di kamar mandi gitu loh. Iya makasih ya, itu backsound yang bagus sekali. Nah, sadar gak sih kalau ternyata all of these things, 4 hal ini tuh mungkin at first itu memberikan kita kesenangan ya, dosa, kesibukan. Kan ada ya orang yang merasa sibuk tuh kayak bangga gitu. Ancan, I'm busy gitu kan. Hal-hal lain yang kita pilih daripada untuk melakukan firman Tuhan yang bikin kita males-malesan, mending scroll TikTok aja. Tapi ternyata kalau kita lihat di Roma 8 ayat 5-6, Jian, peka banget ya guys. Sebenarnya hal-hal tersebut yang kelihatannya memberikan kita kesenangan itu malah ujungnya ke maut. Di sini dikatakan sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau misalnya kita ngikutin dan nurutin itu, tadi nurutin kesibukan, nurutin dosa, nurutin kesenangan duniawi, ujung-ujungnya itu hidup kita tuh tetap bakal kosong, kayak seneng tapi 5 menit doang gitu. Ibarat kayak kalau misalnya kalian nge-vape pertama kali mungkin 5 menit di awal senang ya. Habis itu kan bakal nyedot lagi kan. Gak bisa kayak cuman nyedot sekali terus bisa kayak throw it away and then I'm done. I'm fulfilled for the rest of my life gitu kan. Dan ujung-ujungnya tuh semua ini tuh adalah sebenarnya kayak perangkap yang ujungnya maut. Jadi ingat juga sama kebutuhan roh kita. Supaya kita tuh kalau di sini dibilang bisa tetap hidup dan punya peace, punya damai sejahtera. Bukan berarti kalau misalnya kalian yang konteksnya kesibukan ya, aku bilang kalian gak usah kerja, gak usah kuliah, gak usah sekolah. Cuman kita tuh harus tetap bisa balance dan menyusun fokusnya kita tuh ke prioritas-prioritas utama kita. Prioritas pertama kita apa? Jadi ingat kembali kayak yang kemarin dikhotbahin sama Septia, kalau fokus kita tuh harus ke Tuhan, fokusnya harus ke Tuhan. Cuman kadang kalau misalnya kita udah ngerasa terlalu jauh, gimana Ci? Nah ini kita coba lihat nih dari Lukas 19 ayat 9-10. Ini aku ambil cuplikan dari kisahnya Zakeus. Tahu ya Zakeus, pernah dengar ya pasti di sekolah minggu ya. Zakeus itu orangnya katanya pendek. Siapa yang pendek? Ngaku lagi. Bukan aku. Aku ini lumayan tinggi. Oh. Zakeus nih kita tahu ya pemungut cukai yang pick me banget sampai naik pohon demi melihat Tuhan Yesus gitu ya. Apa sih kepo gitu kan. Nah kita kan tahu dia ini berdosa banget nih. Udah dia pekerjaannya gak baik, jahat, sukanya melebih-lebihkan tagihan orang. Pekerjaannya gak baik dia. Tapi, di next bisa dong. Nah itu gambarnya ya. Tapi di sini Tuhan Yesus tuh bilang malahan ke Zakeus. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan kita, orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang mungkin bahkan kelihatannya ke gereja tapi sebenarnya kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Kamis ngilang. Tuhan datang buat masing-masing dari kita meskipun kita tuh kadang orangnya hilang-hilangan.
Bayangin aja kalau misalnya yang hilang-hilangan tuh si doi yang kita harap-harapkan. Kok dia nggak balas chatku ya? Udah seharian kok dia nggak balas chatku ya? Padahal dia bisa bikin story sama temennya. Padahal dia bisa lihat storyku, kok dia nggak balas chatku ya? Nah, Tuhan specifically datang itu untuk mencari dan hatinya Tuhan itu untuk menyelamatkan kita-kita ini yang sukanya hilang. Sukanya dicariin gitu ya, merasa kayak, ih ada yang nyariin aku deh. Seneng gak sih kalau ada yang nyariin kita? Seneng banget. Iya, sekarang ada yang nyariin. Sekarang aja bisa nyanyi-nyanyi berdua. Bisa roblokan berdua. Aduh kepencet ya. Nah, banyak juga sebenarnya contoh-contoh di Alkitab tuh di mana Tuhan datang ke orang-orang yang berdosa dan dianggap hina oleh masyarakat, tapi Tuhan datang ke mereka dan Tuhan say that it's okay, I forgive you, asal sekarang kamu bertobat dan berubah. Bahkan kalau kita tahu, salah satu orang yang kayaknya ini paling disayang Tuhan di Alkitab tuh Daud ya. Apa-apa meskipun Daud sudah meninggal, tapi namanya tuh tetap disebut-sebut di perjanjian lama, bahkan sampai perjanjian baru. Gak apa-apa, aku akan karena anakku Daud, keturunan Daud, gitu kan. Padahal Daud ini berzina guys. Kan jangan lupakan fakta kalau Daud itu pernah berzina, sukanya ngeliatin istri orang mandi di atap, itu kan aneh ya, sus banget, mentang-mentang dia raja aja gitu kan. Sukanya ngeliatin hal begituan, ibarat kalau sekarang mungkin anggap aja pornografi lah ya. Udah gitu, dia gak stop di sana doang. Ibarat kalau zaman sekarang agak aneh, misal kalian lagi buka, lagi mau nyari nih, film ini bajakan online subtitle Indonesia, download MP4 gitu ya. Terus waktu nonton, ada iklan yang seksoy-seksoy. Misal biasanya ini ya, kayak Tit is calling you gitu. Atau ini mau message sama kamu gitu-gitu kan. Nah terus habis itu dipencet. Terus diliatin. Gak cuma diliatin, dicari tahu ini orang namanya siapa. Ini orang udah punya pacar apa belum, ini orang tinggalnya di mana. Dan pengen ketemu beneran, pengen dinikahi beneran. Itu kan terlalu jauh ya. Aneh gak sih? Nah Daud tuh bahkan sampai kayak gitu. Dia kayak dicari tahu beneran, diliatin, dicari tahu beneran. Dia bahkan menyusun skema untuk membunuh suaminya si dia dengan sangat teratur. Jadi dia kayak udah berzinah, bohong, pembunuhan berencana, dan sebenarnya ini semua kan gak mungkin dilakukan dalam satu malam ya. Kan pasti takes time. Jadi dalam beberapa jangka waktu itu, Daud itu terjebak dalam cycle dosa ini, dibutakan, dan pastinya itu juga membuat dia merasa jauh dari Tuhan kan. Tapi di ending hidupnya, Daud itu tetap jadi orang kesayangannya Tuhan. Karena meskipun dia jatuh, dia tetap mau come back to God, kembali lagi ke Tuhan. Dia benar-benar bertobat, benar-benar, oh my God, man gue salah banget nih, berdosa banget nih. Dan dia waktu ditegur, dia dengan rendah hati, oke, aku salah, aku ingin membenahi hidupku. Nah, seberapa banyak dari kita malam hari ini yang mungkin merasa kayak, oh ya Tuhan, aku udah terlalu jauh, aku ngerasa berdosa, aku ngerasa mungkin terlalu mikirin hal-hal lain sampai lupa Tuhan. Kalau misalnya emang Roh Kudus bicara seperti itu di hati kalian malam hari ini, aku pengen kalian jangan kerasin hati dan it's okay, come back to God. Karena Tuhan itu gak pernah terlalu jauh dari kita. Tuhan itu gak pernah terlalu bad mood sama kita sampai kayak, alah ada iki maneh, palingan deh habis bertobat yo, beleot lagi gitu. Tuhan itu gak bakal sejahat itu ya. Bahkan kalau kita lihat hatinya Tuhan ya, di Lukas 15, nih aku yakin kita pasti udah hafal ya sama si anak sulung, anak bungsu, perumpamaan tentang anak sulung dan anak bungsu gitu ya. Cuman ini terlalu bagus untuk tidak dimasukkan guys. Ini kita kan tahu ceritanya, anak bungsunya beleot, habis itu dia kayak hahaha dosa, dugem and stuff, sampai duitnya habis terus dia kayak, aku menyesal, harusnya aku jadi hamba bapakku aja daripada makan ini ampas kotorannya si hewan ternak.
Terus dia bilang, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bahkan yang lari bapaknya, guys. Tuhan tuh tahu kalau misalnya even kita punya the slightest niatan untuk balik ke Tuhan. Tuhan tuh tahu dan Tuhan tuh udah tergerak. Wow, si dia ini akhirnya mau kembali ke aku lagi, dan Tuhan itu udah tergerak oleh belas kasihan. Tuhan yang akan ngejar kita. Jadi dari kita effortnya tuh gak usah terlalu gede pun, Tuhan tuh tahu kalau misalnya kita beneran tulus, beneran niat. Dan di sini Tuhan juga gak bakal bilang kayak, nah kan udah gue bilang, makanya lu mah jangan segitunya enak-enak sendiri, jangan hidupnya dosa, kesibukan. Tapi yang Tuhan bilang apa? Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Jadi kayak no matter how much you mess up, run back to God. Gak peduli seberapa jauh kalian itu udah kayak mengacaukan segalanya, gak apa-apa guys, tetap lari kembali ke Tuhan. Misal kalau kalian ngerasa udah terlalu jauh, udah kosong, udah kayak kok aku tuh kayak ke gereja cuman gak bisa merasakan apa-apa ya, kok aku tuh kayak udah berdoa tapi juga gak mendapat jawaban dari Tuhan. Aku selama ini ke gereja cuman aku merasa kayak ya udah ke gereja tuh mangap-mangap doang, tepuk tangan, persembahan, berdoa, pulang, gak dapat hal yang baru. Atau kalian terjebak dalam cycle dosa, terjebak dalam kesibukan, tetap run back to God. Bisa di next dong please. Nah ini ya quotes-nya ya, kalau mau di foto juga boleh, kalau mau foto aku juga boleh. Ya, nah jadi khotbahnya kali ini simpel aja ya intinya. Kalau misalnya kalian sedang merasa jauh dari Tuhan, it's never too late, gak pernah terlalu terlambat untuk kalian tuh balik lagi ke Tuhan. Nah terus aku mau kasih 3 hal. Gimana sih caranya menjaga hubungan dengan Tuhan supaya kalau bisa kita tuh gak usah kayak bolak-balik kayak orang yang lagi PDKT tapi tarik ulur gitu loh. Gimana supaya hubungan kita tuh bisa secara stabil dan konstan tuh lebih baik dengan Tuhan ya. Yang pertama, libatkan Tuhan dalam keseharianmu dan kesibukanmu. Aku tahu guys, mungkin kalian ini orang sibuk yang tidak bisa berdoa 5 jam sehari, baca Alkitab 30 pasal sehari ya. It's okay, kalian bukan nabi di Israel yang harus mempersembahkan persembahan kudus gitu-gitu ya. Tapi sesimpel libatkan Tuhan dalam keseharianmu dan kesibukanmu. Misal, aduh hari ini padat banget, kerja dari jam 8 sampai jam 5 terus masih ada event. Tapi berdoa 30 detik itu kan masih bisa ya. Orang tadi aja screen time-nya ada yang 22 jam ya. Kita berdoa untuk mengawali hari, Tuhan thank you for this day. Atau misalnya kalau kita mau kerja, terima kasih ya Tuhan atas kerjaan ini. Meskipun kadang bosku itu nyebelin, temanku itu nyebelin, semuanya itu nyebelin. Tapi terima kasih ya Tuhan, at least aku masih pekerjaan, kirain Tuhan yang tuntun aku dan minta bla 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 bla. Doa, libatkan Tuhan dalam keseharianmu dan kesibukanmu. Kalau misalkan lagi ngadepin masalah di sekolah, kerjaan, berdoa, ingat Tuhan. Jadi fokus kita itu juga ke Tuhan, gak cuman ke pekerjaan, sekolah, kuliah, pekerjaan, sekolah, kuliah, masalah, dosa, kesenangan dunianya. Tapi fokus kita tuh dalam sehari-hari tuh ke Tuhan. Jangan cuman fokus ke Tuhan kalau lagi firman kayak gini aja gitu. Ya bagus sih itu daripada kalian main HP ya, cuman paham lah ya. Yang kedua, jangan mau terjebak dalam dosa dan diintimidasi oleh 1BL 1S terus. Tahu kan artinya apa? Tahu, oh ya, oke bagus kalau tahu. Berarti kalian orangnya agak alay dan jamet sedikit ya. Bagus, tapi gak apa-apa. Jangan mau terjebak dalam dosa dan diintimidasi oleh iblis terus. Karena kayak iblis tuh, kalau misalnya ini cowok manipulatif nomor 1 di dunia, iblis tuh ada di sini manipulasinya, kayak jago banget lah memutar-mutar perkataan dalam otak kita. Jangan sampai kita tuh merasa kayak kamu itu gak layak, kamu itu sudah berdosanya
banyak banget. Kamu itu terlalu sibuk untuk Tuhan. Tuhan tuh gak mau nerima sama kamu. Tuhan tuh udah, oh besar iki malesi banget. Jangan mau kita tuh sampai terintimidasi oleh si 1BL 1S ini terus. Yang 3, spend time with God. Pray, worship, and read His word. Tetap sempetin lah untuk berdoa, bisa menyembah Tuhan, dan juga baca Alkitab supaya kita bisa menjaga hubungan dengan Tuhan. Nah, ini yang terakhir ya. Jangan nyerah. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi guys, namanya hidup ini kan memang panjang ya. Tidak mungkin dalam setahun kita itu tidak berdosa. Dalam sehari tidak mungkin kita juga tidak berdosa. Tapi kalau misalnya kita nih benar-benar anak Tuhan, orang benar, 7 kali kita jatuh, kita tetap bakalan bangun. Gak cuma jatuh terus kayak, aku capek gak mau berdiri lagi gitu ya. Itu no good ya guys. Jangan difoto, kalau yang kayak gini mah jangan difoto. Orang tadi aku udah ngomong yang cakep-cakep kan gak foto. Ya intinya gitu ya. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ingat-ingat ya. Ayo baca sama-sama deh. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amin. Amin. Nah, kalian nih mau jadi orang benar atau orang fasik gitu? Mau jadi apa? Jadi penglaris. Amin ya. Semoga kita jadi orang-orang benar ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya kadang ngerasa kayak, Tuhan, kok aku merasa jauh lagi ya? Gak apa-apa, jangan nyerah. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Bukan 7 kali orang benar jatuh terus dia menyerah. Kalau yang menyerah itu namanya orang fasik. Oke, jadi semoga kalian paham ya dan ingat-ingat ya. Ini slide yang terakhir, aku mau invite untuk teman-teman yang bertugas bisa maju ke panggung. Bisa di next Kak. Ya, ayo berlari kembali ke Tuhan. Jangan cuma jalan pelan-pelan. Ya Tuhan, aku mau kembali ke Tuhan, tapi tunggu dulu ya Tuhan. Aku kayaknya masih mau scroll TikTok dulu deh. Aku masih mau main HP dulu deh. Ya. Kayaknya yang kali ini aku udah terlalu jauh, aku mau kembali ke Tuhan. Tapi nyebet dulu kali asik ya gitu ya. No, aku mau ajak kita benar-benar dengan sungguh-sungguh kembali ke Tuhan. Jangan sampai dosa, kesibukan, rasa malas kita atau masalah ini menghalangi kita. Jadi kita ini terjebak di luar terus, gak bisa kembali ke hadirat Tuhan, ke rumah Tuhan, ke hubungan kita dengan Tuhan. Jadi aku harap malam hari ini kalian bisa kembali memperbaiki hubungan dengan Tuhan, bisa kembali pulang ke hadiratnya Tuhan, kembali pulang ke rasa cinta kasihnya Tuhan yang ada buat kita. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri dan kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kita katakan, 'Cause not enough.
I'm not enough unless you come. Will you meet me again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me again? Teman-teman, kalau hari-hari ini kau merasa burnout, yuk kembali kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kau merasa capek dengan masalahmu, yuk sama-sama kita balik ke Tuhan. Nah, mungkin diantaramu ada engkau yang sudah merasa bosan dengan hidupmu, yuk kembali ke Tuhan. Atau engkau sudah merasa nyerah, hampir nyerah, yuk kembali ke Tuhan. Kalau engkau hari-hari ini ngerasa bersalah karena engkau merasa, Tuhan, aku sudah terlalu banyak berbuat salah, terlalu banyak berbuat dosa. Ayo kembali kepada Tuhan. Selalu ada kesempatan buat kamu untuk kembali. Dan faktanya yang perlu engkau ketahui malam hari ini, bahwa Tuhan selalu menunggu kamu untuk kembali. Dia Tuhan yang sudah tidak mandang dosamu, Dia Tuhan yang sudah tidak mandang masalahmu, tidak mandang kekuranganmu semuanya. Tuhan selalu nunggu kamu. Dosa-dosamu tidak lebih besar dari kasih-Nya. Kasih-Nya begitu sempurna atas hidupmu. Darahnya yang tercurah, kematiannya membuktikan bahwa kasih-Nya kepadamu begitu luar biasa. Kalau engkau malam hari ini kepengen kembali, engkau merasa sudah terlalu jauh dan kepengen kembali kepada Tuhan, engkau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau kembali kepadamu Tuhan. Lihat tangannya yang selalu terbuka, tangannya yang selalu kepengen peluk kamu, pengen lihat kamu tersenyum lagi. Ayo kembali kepada Tuhan. Ayo kembali ke Tuhan. Kalau waktu-waktu yang lalu engkau bisa dengan mudah merasakan kasih-Nya, merasakan berkat-berkat-Nya, terus hari-hari ini, akhir-akhir ini engkau tidak bisa merasakan kasih-Nya, engkau tidak bisa merasakan berkat-berkat-Nya, isinya harinya sial semuanya, yuk kembali kepada Tuhan. Jangan-jangan kau sudah terlalu jauh, ini waktunya kau kembali kepada Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau kembali Tuhan. Tuhan, aku mau kembali Tuhan. Ya Tuhan yang tidak bakal nolak Engkau. Kalau perlu engkau pengen kembali, engkau kembali sambil teriak, Tuhan, aku pengen kembali Tuhan. Kalau engkau harus meneteskan air mata sambil nangis, kau bilang, Tuhan, aku mau kembali kepadamu Tuhan. Rasakan tangannya yang penuh kasih.
Sekalipun engkau jatuh, sekalipun engkau sudah terlalu dalam, Tuhan masih setia menunggumu. Tidak pernah habis kesempatan buatmu untuk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Come back Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Malam hari ini ada hati yang dipulihkan. Malam hari ini ada hati yang dimenangkan. Malam hari ini ada hati yang kembali menemukan sumber sukacitanya. Terima kasih ya Tuhan. Ngomong sama Tuhan, ungkapkan kerinduanmu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti sekalipun kami menjauh dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan tidak pernah menjauh dari kami. Terima kasih kalau Tuhan selalu mengejar kami. Terima kasih kalau Tuhan selalu mendapatkan kami. Kami mau kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk kami terus fokus kepadamu ya Tuhan. Ajari kami untuk cerdas dalam rohani kami. Kami tidak jatuh dalam tipu muslihat iblis. Kami tidak mau diintimidasi sama iblis. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita mau pulang dengan berkat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika engkau baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studi dan pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, kesehatanmu dan pelayananmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. God bless you all.